kedua, karena kadang kiai itu ya manusia, Ustaz juga manusia. Kadang-kadang dengan tanda kutip itu ya pecundang. Dia ngomong yang dicintai pasar, itu yang saya sesalkan betul. Tidak ngomong yang dibutuhkan dalam khazanah Islam. Itu saya kecewa betul. Dan semoga mereka itu tobat. Enggak boleh seperti itu. Coba kita ini Islam mulai kecil, punya kiai mulai kecil. Kadang-kadang tidak pinter-pinter. Karena ayatnya itu terus sama. Kubur sebelah misalnya dari ayat ini, yang ini terus gitu aja. Kalau orang sunat diceritain Nabi Ibrahim sunat 80 tahun itu pakai palu, pakai apa itu kodum itu apa langganan ya. Kalau ada orang mati ya mesti kullu nafsin. Kalau ada orang nikah mesti faman rohibaan sunnati. Itu saja. Jadi umat ilmunya tidak tambah, ya sudah siapa saja yang nikah ya itu aja, yang mati ya itu aja kullu nafsin. Karena ya pasarnya seperti itu. Buat sekali-kali ada orang mati itu bilang, ayo pesta. Karena orang dolim ini sudah mati. Mengurangi beban bumi. Mengurangi beban apa? Syukurilah kematian orang fasik ini. Itu nggak disangoni sampai sudah ada disangoni, dibenci keluarganya, ya enggak? Ya daripada gitu yang umum saja, kullu nafsin maut. Kematian adalah mau itu kafa bil mauti wa itu cukup mati sebagai nasihat, ya ikut pasaran saja karena itu yang menghasilkan pasar. Tapi resikonya itu ilmu itu tidak tambah apa? Tambah. Ini kritikan saya, semoga ini membantu ya supaya ustadz-ustadz itu kalau ngaji itu mikir yang dibutuhkan umat, jangan permintaan pasar, itu udah bagus. Saya datang ke sini juga bukan karena undangan. Saya yang bilang saya tanpa diundang pun datang ke Korea karena saya ingin sujud di bumi ateis supaya nanti keren. Keren betul, sama itu keren betul, sujud di bumi. Wah itu pol kerennya tuh, hebat. Kalau sujud di Mekah, Medina, di Indonesia itu kan wajar. Ini sujud di bumi. Jadi kalau kamu ditanya, saksinya siapa kalau kamu sholat di Gonjol? Apa nih? Yang seru yang balap. Yang lain yang gigi Gonjol, Jujuan. Sama lagi. Itu malaikat terus itu apa itu? Parah lagi kalau ditanya, sujudnya di mana? Di kamar mandi. Karena kalau pas kerja kan hanya dikasih waktu berapa? 5 menit. Dan itu pura-pura di kamar mandi. Keren nggak? Keren. Jadi padahal bumi itu akan bersaksi yang dipakai tempat sujud. Itu paling keren mesti yang Korea. Apalagi yang pas kerja. Kalau sini kan masjid masih normal. Kalau pas kerja kan di kamar mandi. Iya di pabrik ya maksudnya. Oh iya. Jangan yang priai yang itu, yang nggak priai itu. Di gudang ya? Di mana Pak? Sampai mesin ya? Ayo, mesin sebagai saksi. Ya bagus lah. Saksinya apa? Aku buta gitu. Yang jelas jangan kerja di pabrik salib. Saksinya apa? Kerjanya bikin apa? Ya, pas waktu sholat saksinya apa? Itu bisa berhadapan-hadapan itu saksi sama yang disaksikan. Begini ini intermezzo saja tapi betul. Jadi kemudian Khadijah, kembali ke Khadijah tadi. Rasulullah itu nggak bisa baca. Walhasil akhirnya ditakdir bisa. Saya mengatakan bukan karena belajar, ditakdir bisa. Karena syaratnya Nabi itu harus ummi itu keibu-ibuan. Tapi Nabi itu uniknya begini, justru beliau ngira itu malakul maut. Jadi pulang itu yarju fufuatu, dia gemeteran sekali. Nangis pulang itu yarju fufuatu, nangis. Terus bilang ke Khadijah, zamiluni, coba saya kasih selimut. Kalau dalam bahasa Arab itu boleh khitab sama perempuan itu pakai yang mana sama khotobah atau pakai mudzakkar ghaib, mudzakkar mukhatab jamak, tapi niatnya ahli. Jadi kalau orang Arab bilang, normalnya kalau perempuan kan zamili ini, karena khitabnya satu yaitu Khadijah. Tapi Khadijah itu nama ahlun, nama keluarga, sehingga dalam bahasa Arab juga boleh zamiluni apa? Pakai khitab jamak mudzakkar. Khadijah terus dikemulin. Di mana-mana namanya ketakutan itu ya dikemulin. Dan di mana-mana kalau ketakutan itu cari istri. Yang bayang di perantauan ya kalau ketakutan. Tidak usah lah, banyak
menyinggung orang. Pokoknya seperti itu. Sunnah manusia apapun hebatnya kalau ketakutan itu nyari istri. Jangan bahasakan nyari perempuan, nyari istri ya. Garisnya jelas ya. Kalau ketakutan nyari apa? Istri. Nyari istri apa nyari perempuan? Istri. Alhamdulillah. Bagi yang punya. Bos, akhirnya dikemulin sama Khadijah. Ada apa? Oh, saya tadi ketemu malakul mauti gini-gini. Khadijah tuh senangnya bukan main. Ini yang saya tunggu. Hampir saja saya putus asa. Kamu nggak jadi nabi ya? Terus tanya Khadijah, lalu sifatnya orang tadi kayak apa? Oh gini. Oh ya, besok ikut saya. Didatangkan ke Waraqah bin Naufal. Dalam Bukhari disebutkan wa kana imro'an tanassara fil jahiliyah wa yaktubu minal injil masyaallah ayaktub. Waraqah bin Naufal itu penginjil. Dia menerjemah Injil dari bahasa Ibrani menjadi bahasa apa? Ketika Rasulullah ditanya, ma ra'aita itu, madza tara, apa yang kamu lihat? Terus Nabi cerita itu. Terus kata Waraqah bin Naufal, hadan namus alladzi ja'a bihi Musa. Bahasa lainnya malak itu namus, hadan namus alladzi ja'a bihi Musa. Uniknya itu tahun awal nubuwah, ya, tahun awal apa? Nubuwah. Itu uniknya Waraqah itu bilang begini. Ini Waraqah bin Naufal bilang gini. Doakan saya ini masih hidup. Khina akhrajaka qaum, ketika kaum kamu musir kamu. Kagetnya bukan main Rasulullah, karena Rasulullah itu figur yang menarik, yang simpatik. Beliau putra tokoh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, tokoh yang sangat dihormati. Beliau tidak punya kasus, beliau tidak orang yang dibenci, beliau orang yang sangat menarik. Kenapa harus ngalami diusir? Maka Rasulullah tanya, awamu khrijiyah, masa betul umat saya mau mengusir saya? Tapi siapa? Waraqah tetap bilang, ya letani fi hajat anhina akhrajaka qaum. Doakan semoga saya ini masih kuat ketika engkau diusir kaum. Ini sekalian latihan bahasa Arab, karena sama nama latihan bikin mesin saja ini ambil latih bahasa Arab. Bahasa Korea ya. Akhirnya kata Waraqah bin Naufal, tidak ada orang yang alami seperti kamu kecuali pasti akan diusir. Falam yalbas yasiron illa antum. Terus kemudian Waraqah tidak lama kemudian meninggal. Yang penting dari ini semua apa? Waraqah itu membaca kriteria para nabi itu pas sekali, dan akhirnya tahun 13 nubuwah Rasulullah mengalami diusir. Kan beliau hijrah itu 13 tahun dari nubuwah, kira-kira umur 53 berapa? 53. Tapi Waraqah sudah mengatakan itu di tahun pertama Rasulullah menjadi nabi, karena definisi nabi itu harus pernah diusir. Bilang begini, ini Waraqah bin Naufal bilang gini, doakan saya ini masih hidup. Khina akhrajaka qaum, ketika kaum kamu musir kamu. Kagetnya bukan main Rasulullah, karena Rasulullah itu figur yang menarik, yang simpatik. Beliau putra tokoh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, tokoh yang sangat dihormati. Beliau tidak punya kasus, beliau tidak orang yang dibenci, beliau orang yang sangat menarik. Kenapa harus ngalami diusir? Maka Rasulullah tanya, awamu khrijiyah, masa betul umat saya mau mengusir saya? Tapi siapa? Waraqah tetap bilang, ya letani fi hajat anhina akhrajaka qaum. Doakan semoga saya ini masih kuat ketika engkau diusir kaum. Ini sekalian latihan bahasa Arab, karena sama nama latihan bikin mesin saja ini ambil latih bahasa Arab. Bahasa Korea ya. Akhirnya kata Waraqah bin Naufal, tidak ada orang yang alami seperti kamu kecuali pasti akan diusir. Falam yalbas yasiron illa antum. Terus kemudian Waraqah tidak lama kemudian meninggal. Yang penting dari ini semua apa? Waraqah itu membaca kriteria para nabi itu pas sekali, dan akhirnya tahun 13 nubuwah Rasulullah mengalami diusir. Kan beliau hijrah itu 13 tahun dari nubuwah, kira-kira umur 53 berapa? 53. Tapi Waraqah sudah mengatakan itu di tahun pertama Rasulullah menjadi nabi, karena definisi nabi itu harus pernah diusir. Maka kalau sampai mengalami diusir oleh nasib, itu ya ada alamat. Cuma itu udah alamat nubuwah, alamat terlantar. Karena yang nabi sudah ditutup, nggak ada peluang lagi. Jadi Khadijah itu masih gak terima, padahal beliau sudah mendapat sekian alamat tadi. Tudhilluhul ghamama tuti sahab, ada sekian alamat. Tesnya sudah lulus semua. Rasulullah tadi Maisarah menyaksikan apa, dinaungi oleh apa?
mendung tadi, macam-macam. Khadijah itu masih dengan tanda kutip masih agak-agak beli, masih cari definisi yang ini agak absurd lah. Kata Khadijah gini, ya Muhammad, ya Rasulullah, kalau kamu kedatangan teman kamu itu, kalau bilang Sofi buka, nanti cerita ke saya. Ya kata Nabi. Nabi itu lugu, nggak ngerti kalau itu dites ya. Suatu saat Jibril datang ke Rasulullah. Ini malah, ini Jibril, ini teman saya datang. Ya Nabi kadang istilahkan Jibril itu temannya. Ini teman saya datang. Oh iya. Terus Khadijah dekat Rasulullah, pas Rasulullah agak-agak di pangku manja. Fakasyafat an auratiha, sebagian auratnya Khadijah itu dibuka. Sama tidak usah bayangkan kelihatan apanya itu. Agak-agak. Ya kira-kira pupunya saja lah yang lebih mudah. Tidak lebih dari itu, jangan macam-macam. Akhirnya terus ditanya, Khadijah tanya, temanmu masih tidak lari? Hanya Khadijah ditutup lagi. Khadijah nggak tahu ada Jibril, nggak tahu, ditutup lagi. Sekarang temanmu di mana? Oh sekarang datang lagi. Oh Nabi diambungi sempurna. Ini yang saya tunggu-tunggu, kan? Itu malaikat betul, bukan setan. Karena kalau setan tahu aurat kamu tahu. Artinya apa? Dalailun nubuwah itu dikaji sedemikian rupa oleh Khadijah karena beliau ponakan dari penginjil, yaitu Waraqah bin. Tentu zaman itu Injil masih orisinil, bukan kayak sekarang Lukas Matius. Tentu jadi Injil di sini bukan konotasi yang muharraf, yang apa? Enggak orisinil ya, tentu yang masih apa? Orisinil. Jadi semuanya mengarah ke pembenaran terhadap kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Khadijah tambah mantap. Jadi Nabi dites dia tidak tahu, ya lugu saja, temanmu masih lari. Terus setelah ditutup lagi, temanmu ada. Oh iya ya sekarang ada lagi. Wah ya Nabi betul. Absyir ya Muhammad, kamu harus senang, itu malaikat betul. Kalau setan tidak seperti itu. Oh, kalau ada orang senangnya bukan main. Nah, melihat awal, saya ulang lagi ya, melihat awal dialek kenabian itu hanya dengan Khadijah karena dia keluarga terdekat beliau. Maka sebetulnya awaluman amanah mutlakon itu sebetulnya itu hampir semua ulama bilang itu Khadijah, bukan Abu Bakar. Tapi melihat peran Abu Bakar yang begitu sentral dalam mengawal Islam, orang bilang Abu Bakar. Melihat Sayyidina Ali teman kecilnya Rasulullah, orang bilang Ali. Sehingga berjanji itu, kitab berjanji itu, maulid itu kan sebenarnya kitab sejarah normal biasa, kitab akademik sebetulnya, bukan kitab mantra, kitab akademik. Beliau kalau ngendikan itu awwalu man amana minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid, supaya semua kelompok terwakili, semua kelompok. Karena kalau yang pro Abu Bakar dibilang awal man amanah Khadijah itu merengut. Yang bener aja kayaknya Abu Bakar. Yang pro Khadijah kalau dibilang Abu Bakar juga merengut. Yang pro Ali juga demikian. Akhirnya di tengah-tengah awaluman amana minar rijali Abu Bakrin wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid bin Harisah. Pertama orang iman dari golongan lelaki tua, rijal lelaki tua, lelaki berumur itu Abu Bakar. Dari perempuan Khadijah, dari anak kecil Ali, dari mawali sudah dimerdekakan. Jadi itu sudah cara bahasa Arab itu takbir itu redaksi yang agak-agak ngeles. Jadi seperti ginilah, pendiri masjid As-Siratal Mustaqim itu siapa? Yang pertama punya ide tentu sebenarnya yang pertama, tapi kan ide dok belum terrealisasi. Nah, nanti yang pertama terrealisasi pondasi juga pertama, tapi yang benar-benar mulai dipakai Jumatan itu juga pertama. Lagi lah supaya agak sensitif kita ini harus minta pertama semua, mau tidak mau kan kita harus ngomong awaluman bana hadal masjid si'ah, tapi dulu belum ada ya bana ide. Wa awaluman misalnya pembalataan batu pertama waktu al-hijarah awalan ini, wa awaluman sing jadi imam ya ummu hadal masjid fil jum'ah ini. Lah yang sampean wa awaluman ngerameni ibu masjid. Sudah enggak apa-apa, yang penting awaluman apa? Masuk kategori awal. Nah ini penting saya terangkan. Kembali ke Abu Bakar. Abu Bakar itu layyinal janib, orang yang sopan. Dan itu bagus, tentu sopan itu bagus. Layyinal janib bagus. Tapi masalahnya Rasulullah itu dikepung preman-preman yang ganas.
yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Wa'il bin As, semuanya preman yang ganas. Bukan sekedar kafir, tapi ganas terhadap umat Islam. Mereka penyiksa-penyiksa ulung, termasuk akhirnya ada yang mati syahid, awalus syahidin fil Islam, yaitu Ammar bin Yasir. Tapi yang bapaknya, bukan Ammarnya siapa? Yasirnya, sama istrinya, namanya Sumayyah. Makanya saya tadi ngaji di Masjid Ammar bin Yasir itu ngaji yang paling gak guyon, karena masjid itu didesain untuk mengenang Ammar bin Yasir. Sumayyah disiksa sampai mati, ya Yasir juga gitu, sampai Rasulullah ngendikan sobron ala Yasir inna mu'idakum al jannah, sudah kamu sabar, kamu pasti nanti masuk surga. Bilal disiksa, tapi Bilal akhirnya aman karena menangi, diselamatkan Abu Bakar, bahkan menangi futuhat ya, beliau menangi apa, fatwa apa? Saya pernah ziarah ke makam Bilal. Akhirnya apa Rasulullah, ini kalau gini terus anak Islam orang-orang sopan tok repot. Beliau pas jalan-jalan ngerti Umar itu kalau ingin sarapan atau ingin punya uang, kalau ingin punya bon itu harus tarung. Dan dia petarungnya dulu. Jadi kalau tarung itu menangan, ya uangnya banyak. Barokahnya kalau tarung apa? Menangan, ya gulat. Akhirnya Nabi mikir, wah kalau yang Islam gini ini cocok. Karena kalau yang sopan-sopan tok ini kayaknya repot. Walhasil Nabi sebutan tuh, Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan Umar. Gak tahu apa bisa diganti Aizal Islam di Banser, gak tahu saya. Karena kalau Banser sopan ya aneh, Banser kok sopan, gak jadi aneh. Atau pemuda Muhammadiyah agak sopan kan ya jadi aneh. Masa pengawal kok sopan? Monggo dapat disantin, monggo. Ya gak pantas, oh, setari itu kan. Pas Pampres sopan, Pak Jokowi udah jadi pidato karena sedang salaman apa? Banyak, yang minta buku banyak. Singkat cerita, betul. Karena Nabi yang berdoa itu di sebagian tarikh menyebut doanya Senin, kami sudah masuk Islam, hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau kamu ya 30 tahun mungkin. Itu saja tidak mesti ya. Akhirnya Umar itu Islam. Islamnya juga unik. Dia mau mencari Muhammad, masih jangkar, kalau manggil masih jangkar, belum Rasulullah. Mana Muhammad? Laqad soba, dia sudah keluar dari agama permanen ya oleh kaum jahiliyah mawon. Wis kanca boleh bisik biasa mawon. Ayo kancanan setan boleh dhisik kok cek wedi napa? Kudune kowe ngakali setan, ora kok setan sing ngakali napa? Kowe. Kados Ibnu Abbas iku pinter. Nak salat ku cepet, jar alasane setan cek macak, cek toto-toto dene sebar. Setan niku nape nggodho wong salat ayo mikir sih carane piye, modele piye. Lah bareng lagi mikir Ibnu Abbas salate wis bar. Pusing. Masyhur Ibnu Abbas nak salat ku cepet ditakoki lima ada ya Abbas ya ubah diruasai setan. Aku jelek apa? Setan. Wae cara diterjemah setan cek toto-toto, jebule dene sapa? Bar. Sale sedekah kowe ngoten. Sedekah aja terencana ketemu wong sedekah. Wes bar, setan ape wirido riyak atau apa wong wis mlayu liwat. Wah engko pas sampe digodho ape riyak wis sedekah meneh kan pusing. Mulane cepet iku penting, wasariu pentingnya ben setan ora sempat mikir. Paham ya setan ora sempat apa? Jadi setan kena diakali, paham ya kena apa? Kena diakali. Mun adzan yo mlayu wedi setan yo wedi yo goblok setan. Mun adzan yo mlayu ngono. Ora hebat ya setan ora hebat. Mulane ketika ulama-ulama sing wali-wali ku setan mintilu hadidar, manusa ku cek apiye. Ora ana makhluk dihormati Allah kaya manusa. Mergo nak apik dilebokno swarga, nak dekne sesat dari sebab setan. Lu tekan pas sesat wae kok ana sing dikambing hitamno. Rupa-rupane napa? Setan. Dadi mulane ana wong tasawuf takoki, "Ma gua setan." Wo setan nikmatun menawa setan nikmat Allah ning kita. Lah piye mindilu hadidar. Setan niku kacu tisu setan. Lah kok iso tisu piye? Lah yo cek apik Allah nak aku salah jare mergo digodho setan. Lah sepena. Orang langsung kita sih disalahkan pengiran tapi disalahkan apa? Setan harus penal. Sakit setan gua kadang-kadang sakit juga setan ulas. Nah tapi gua nggak simpati ben apa? Setan. Tapi kurang ajar tenan jen setan juga kurang ajar tenan. Tapi apapun itu setan gua lemah. Inna kaidas setani kana napa? Dhaifa. Dadi kudu eling-eling setan gampang kalah. Kok boten kalah seperti itu setan. Kowe salat ini yo getun, kowe jima bojomu yo ibadah, sedekah ibadah, turu ya napa ibadah. Gampang ngalahno setan niku gampang, pun ngatur kula.
ngalahno setan itu gampang. Wis anggere auzubillah minasyaitonir rajim. Kayak kudu yakin Allahu al-qawiyul matin dat sing kuat. Setan iku abdun dhaif, wong sing lemah. Ana ulama nak diarani setan musuhe pangeran tersinggung. Setan kok musuhe pangeran iku teko apa? Gak level setan sing gawe Allah. Dadi nak musuhan iku gak level. Setan musuham iku imbang, tapi ora musuhe Allah. Banyak ulama yang tersinggung nek ana diarani setan musuhe Allah. Musuham tapi ora musuhe Allah. Mergo nek Allah gak imbang. Ngorban setan digawe Allah jenenge apa? Musuhe Allah. Setan ambek pangeran meriang tenan. Kan masyhur setan godho manusa nak usih manusa digodho setan muni napa sebut ini kama tali syaitani isqala lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu rabbal alamin. Dadi wong digodho ben dosa bareng dosa setane mire aku ora melok-melok kowe saiki wani pangeran aku dhewe ya wedi mire setan ora ngajar setan. Dadi setan ku pecundang rumasamu setan wani mek pangeran ra wani kama salis syaitan izqara lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu rabbal alamin. Waman uti sapane wong walau la fadlu wa umpama ora ana te fadhole Allah taala alaikum ing atase sira kabeh wa rahmatul lan rahmat Allah mazaka mung ora bakal bersih mingkum sing sira kabeh sapa min ahadin sapa wae abadan dalam salawase. Umpama ora ana fadhole Allah ora ana rahmate Allah wong ora bakal bersih selawase was ayyuhal usbatu kelompok bima lan perkara kultum kang ana sira kabeh minalifki saking koro. Umpama ora ana fadhole Allah wis wong ora ana sing selamat kok dosa. Ngono ana fadhole Allah wis dosa lah iso apik. Ya wis dosa lah iso napa? Apik. Lah Sayyidina Umar selawase musuhe Nabi. Musuhe kiai gak pati dosa, ya rondo ngono ae. Musuhe Nabi. Tapi nek wong ngersano wong sing musuhe Nabi ya dadi Islam. Wong nek wong ngersano. Lha elek-elek wong gak musuhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku wae sing tok rahmate Allah, do dadi wali, do dadi parek saiki ana kiai dimusuhi wong kok musuhi kiai ra bakal entuk hidayah. Lha kiai ku derajate sepiro kok nganti nutup napa hidayah. Wong sing musuhi nabi kathah sing entuk napa hidayah. Terus ora usah berlebihan, biasa ae. Nah, dadi kiai ku sing biasa ae, kaya ulama anu apik tenan. Ngerti sejarah nabi dimusuhi, sing musuhi entuk hidayah. Kadang sing seneng nabi malah ora pati entuk. Barang semuanya hidayah itu pangeran. Kowe katakan tiang sing seneng Nabi tapi mergo padha Quraisy, seneng kelane tapi ora seneng Nabi sebagai Rasulullah. Ora pati untuk hidayat. Sing musuhi Nabi kados Umar, kados Abu Sufyan, Muawiyah, sinten yo? Khalid bin Walid akhir untuk napa? Hidayat. Terus macam-macam. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Boten enten sing roh itu. Namung sing wonten fadhole Allah. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abad. Umpama ora ana fadlule Allah, ora ana rahmate Allah, iku ora ana wong sing bersih sangka dosa. Tapi nek ana fadlule Allah, wong dosa kaya apa dicelup pangeran diubah selesai mun. Mun langsung dadi wali mun selesai. Mulane teng manake ana cerita wali abdal jumlahe mau piro. Mati sitok digenti wong Nasrani sing lagi Islam. Lah pangeran butuh ngumbah ya langsung selesai. Pengiran pinter soalnya ana fadli Allah rahmati Allah niku pun selesai. Minahatin sopong siji abadan dalam selawase masaluha tegese ora bakal layak sapa wong wa tahura lan suci sapa wong min hadzat dambi sange iki la dosa kita berarti lan tobat minggu min hadzat dambi. Umpama ora ana rahmati Allah ora ana wong bersih ora ana wong seneng. Maksudnya wong bersih kemungkinane kalih lho nggih. Mulai cilik ora pati dosa utawa wis dosa diubah pangeran tapi tetap akhirnya bersih kan. Bersih itu kan bisa karena tidak kotor atau kotor dicuci. Paham ya? Bersih itu bisa tidak kena kotor atau sudah kotor dibersihkan. Iku ya padha wae iso pangeran. Sing masyhur ya kados Umar, kados Khalid bin Walid, kados ya beberapa orang kafir kan akhirnya dibersihkan Allah terus jadi wong apik. Walakin Allah tetapi Allah Ta'ala yuzaki berseno sapa wa Ta'ala yutahhiru tegese berseno sapa wa Ta'ala man ing wong ya sau kang ngersano sapa man diberseno minadzambi sanging dosa bikabuli tobati kelawan nampa tobaté wong
bikobuli taubati kelawan nampa tobaté wong minggu saking hadza dzambi wa Allah samiun dat sing midanget wa Allah samiun dat sing midanget bima lan perkara kultum kang ngucap sira kabeh ali muntur dat sing pirsa bima lan perkara kosetum kang nejo sira kabeh alam wilayah dalem laula isami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa idh lam ya'tu bi syuhada fa ulaika 'indallahi humul kadhibun laula istami'tumuhu boyo nalikane krungu sira kabeh ai halla istami'tumuhu ai khina sami'tumuhu boyo nalikane ngrungokno sira kabeh ing hadis al ifki zona nyangka sapa al mukminuna pira-pira mukmin wal mukminatu lan pira-pira mukmin wedok bi anfusihim kelawan bala-balane utawa awak-awake dhewe mukminin mukminat zona tekse nyangka sapa badung sebagiane kabeh bibadin kan sebagian nyangka khairon ing kaapian boyo ana gosip sing ora jelas iku nyangka sing apik aja malah melok larut komentar wa qalu lan padha ngucap sapa al mukminun hadza utawi iki ku ifkun kedustaan mubinun kang jelas ifkun tegese goroh bayinun kang jelas ifkun tegese goroh bayinun kang jelas fi tetep ing dalam dawuh ifku mubin utawa qalu hadza ifku mubin iltifatun ta pindah anu khitab sanging domir khitab aizun antum tegese nyangka sira kabeh ayyuhal usbatu he kelompok wa kuntum lan ngucap sira kabeh laula ja'u boyo nalikane teka sapa akeh hal ja'u usbatu tegese kelompok ali ing atase hadis ifki nakano bi arbati syuhada kelan papat pira-pira saksi syahadu kang padha nyekseni sapa arbatu syuhada ing iki kejadian hadal ifka fa idlam ya'tu mongko nalikane ora nekani sapa ngakeh bisyuhada iklan pira-pira seksi faulai kamu kote mongkon-mongkon kabeh intawa munggo Allah fi hukmi sing dalam hukmi Allah hum ya kabeh wal kaithibuna iku sing goro kabeh fihi fil hukmi walau la fadlu wa umpama ora ana te fadl Allah alaikum ngatasi sira kabeh wa rahmatullahi rahmati Allah fid dunya ing dalem dunya wal akhirati lan akhirat lamas sakum yaktine gepok utawa mekenanikum ing sira kabeh fima ing dalam perkara afat kang gulirno sira kabeh kang ngramekno sira kabeh ayuhal usbatu he pira-pira kelompok ay khutum tegese kang larut sira kabeh sing dalem apa sing gepok kowe azabun siksa azimun kang gedhe fil akhirat ing dalam akhirat istalaqonahu nalikane nampa sira kabeh ing hadis al ifki bo tampa bi alsinatikum klan lisan sira kabeh cangkem sira kabeh ayarwi subhanallah yarwi tegese ngriwatno hi ing hadis al ifki sapa ba'dun sebagian sira kabeh an ba'din sebagian wa khudifa lan den buang minal fi'li sange fi'il apa ihtata aini apa salah sine tak loro wa idzaiz mansubun dinasabna bi masakum lan dawa masakum au bi afattum lan dawa afattum wa taquluna lan ngucap sira kabeh kowe ngucap bi afwahikum kawan cangkem-cangkem sira kabeh kowe iku ngucap mergo duwe cangkem diarani ucapan mergo diucapno cangkem kowe ngucap mak ing perkara lesa kang ora ana iku lakum kedue sira kabeh iki iklan apa ilmu napa ilmu wa tasabuna lan nyangka sira kabeh ing iki mbok sangka hayinan ing barang sepele manane la isma tegese ora ana dosa iku maujud fi ing dalam ikilah hadisul ifki tahwa wa te hadisul ifki inta wa mubi wa azimun gede banget fil ismi ing dalam dosa walau la sami tumu boyo nalikane ngrungokno sira kabeh halla sami tumu khina sami tumu nalikane kowe krungu hadis al ifki ing hadis al ifki kultum ngucap sira kabeh ma yakunu lana ma yakunu ora ono mayang bagi tegese ora ono lana kedhe kita apa ana takallama ma yakunu ora ono iku lana kedhe kita apa ana takallama ento ngomongno kita biada kan iki peristiwa subhanaka kalan musuci Allah wa ta subhanaka li ta'ajubi karena ta'ajub guna ing dalem kene hadza utawi iki kubutan niku kedustaan pun tegese kedustaan azimun kang gedhe ya izu nasihati ya izukum wa ya izu nasihati kum sira kabeh sapa Allah wa yanhakum tegese nyegah sapa Allah kum sira kabeh anta udu ing yen to baleni sira kabeh limislihi maring sepadane iki abatan ing dalam selawase ing kuntum lamun ana sira kabeh mukminina ku mukmin kabeh tata izuna tegese napa nasihat sira kabeh bidzalika klan ikhlas peristiwa wa yubayyinu lan jelasna sapa Allah lakum maring sira kabeh ayat ing ayat fil amri ing dalam amar wa nahi lan wallahu ta'ala alimun dat sing pirsa bima kan perkara ya kang perintah sapa wa bi kan mawayan halan nek sapa wa anu saking ma hakimun tur dat sing bijak fi ing dalam ikilah ma ya'muru wa yanha anhu
Bon kalau terusakan wingi terus intine Rasulullah nate ngalami satu fase yang buruk sekali gini ku Aisyah garwane Nabi karena ketinggalan kafilah rombongan oleh orang munafik. Sayyidah Aisyah dituduh zina kalian Sufyan bin Mu'attal terus jadi jenenge napa hadisul napa ifki. Terus niki gue peringatan asyadul bala ya niku al anbiya sumal amsal gede-gedene coba niku nabi. Jadi coba napa mawon niku kabeh nabi niku ngalami. Termasuk coba bojone dituduh yang ngalami, bojo wani yang ngalami. Di wong-wong dekat kroni soleh yang ngalami, kroni dolim yang napa ngalami disebut yang napa munafik. Terus asyadul anbiya asyadun nasi balaan al anbiya sumal amsal. Jadi gede-gedene coba niku para nabi, kemudian para ulama, para wali, terus fal amsal sesuai levelnya napa masing-masing. Nah, yang perlu dicatat di sini itu mas nyangkut balaghah Quran. Kalau bolak-balik nerangaken nggih, kula boten bosen nganti mati ben kula bosen nggih. Dados nak cara Quran kalimat wonten kalih. Ada kalimat yang diucapkan itu menjadi kalimat karena diucapkan. Tapi kalimat ini tidak menunjuk musamma, tidak punya kualitas makna. Jadi misalnya kados Aisyah itu boten zina, hakikate boten zina. Ketika orang munafik bilang Aisyah zina jadi kalimat yang batil apa kalimat hak? Kalimat batil. Itu disebut wa taquluna bi afwahikum, menjadi kalimat karena dilafadzkan, tapi kalimat ini tidak punya makna. Sama dengan wong kafir darani Yesus itu pangeran, utawa zaman kafir Mekah darani watu iku pangeran. Itu menjadi kalimat karena diucapno, tapi kalimat ini tidak punya makna. Ini istilah Quran apa? Kaburos kalimatan takhruju min afwahim. Jadi itu hebatnya Quran. Jadi menjadi kalimat mergo dilafadzno, tapi kalimat ini tidak menunjuk satu napa makna. Nah, jangan-jangan dalam hidup kita itu selalu begitu. Kowe darani Pak Jokowi kuat, Pak Prabowo kuat, Pak Presiden kuat. Andai kan Anda di depan Allah dan Anda yakin sing ngatur nafasi sampean ku Allah, sing jamin uripem Allah, uripem bergantung mbek jantung paru-paru sing nikmati ning Allah. Kowe terus darani mau Allah wal qawi, Allah sing kuat. Liyane to. Nah, jangan-jangan kita ini lama ndak dekat Allah mergo ngono kowe ku wong mukmin.